Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar tentang karakteristik kewirausahaan. Jadi intinya kita akan belajar sifat-sifat atau habit yang harus dimiliki oleh kita selaku pelaku usaha. Oke, untuk mempersingkat waktu kita masuk ke materi. Sebagai pengantar, kewirausahaan atau orang nyebutnya entrepreneurship itu adalah usaha untuk mengembangkan agar menjadi lebih baik atau kita punya nilai lebih dalam kehidupan. Jadi intinya itu. Jadi inti dari kewirausahaan itu adalah bagaimana kita mempunyai nilai kebermanfaatan dalam kehidupan. Itu intinya itu. Kemudian karakteristik kewirausahaan itu adalah ciri dari seseorang dalam berwirausaha. Jadi sifat-sifat apa, perilaku-perilaku apa, atau habit yang harus dimiliki oleh kita agar dalam memulai sebuah usaha. Kemudian kalian berbisnis itu timbul karena latihan dan kebiasaan sehingga menjadi budaya atau habit. Dengan cara menumbuhkan karakter atau sifat-sifat kewirausahaan dalam diri kita sejak dini. Jadi nggak muncul secara tiba-tiba. Nah itu makanya kita perlu melatih atau menumbuhkan sifat-sifat karakteristik kewirausahaan pada diri kita sejak dini. Nah, sekarang konsep kewirausahaan. Konsep kewirausahaan itu meliputi agility, yaitu kelincahan, yaitu kemampuan untuk mengubah arah dengan cepat, dengan waktu yang tepat. Jadi maksudnya gini, kalau mudah beradaptasi. Jadi kalau ada perubahan tuh kita cepat mengikuti. Jadi itu yang dibutuhkan. Kemudian yang kedua adalah endurance. Jadi kita punya daya tahan. Jadi nggak cepat putus asa. Jadi kalau ada permasalahan atau apa itu kita kuat untuk bertahan hidup atau survive lah istilahnya. Kemudian kecepatan. Jadi kita harus bisa menyelesaikan itu secara cepat permasalahan atau lebih tepatnya efisiensi dan efektif. Nah, itu kecepatan diperlukan dalam konsep berusaha. Yang kedua, yang berikutnya adalah kelinturan. Artinya kita bisa menyesuaikan diri pada tempatnya. Ya. Jadi kita bisa ngikutin adat atau kebiasaan di suatu tempat. Misalnya kita bawa produk A yang punya karakteristik pedas. Ternyata untuk daerah itu nggak suka pedas, maka mau nggak mau kita harus rubah itu. Level pedesnya itu kita rubah. Nah itu satu bentuk kelenturan tanpa mengurangi kualitas. Jadi lebih disesuaikan dengan kondisi yang yang akan kita tempati. Kemudian yang terakhir adalah kekuatan. Jadi kita harus resource lah. Kekuatan itu sumber daya. Kita harus punya sumber daya untuk meningkatkan prestasi. Prestasi ini ya bisa penjualan, bisa aset dan seterusnya. Ya. Jadi kita harus punya resource. Resource itu sumber daya sebagai kekuatan. Sedangkan karakteristik kewirausahaan atau sifat-sifat kewirausahaan yang harus dimiliki itu antara lain jujur. Ini hal yang pertama. Sehingga orang akan trust, percaya. Nah, ini adalah sifat yang paling utama yang harus dimiliki dalam berusaha adalah jujur. Jadi kita harus jujur dalam berwirausaha. Karena itu akan menumbuhkan trust orang, kepercayaan orang itu dilihat dari kejujuran kita. Kemudian sifat berikutnya adalah disiplin. Jadi kita harus gigih, terus tetap teratur sesuai dengan apa yang udah kita
tetapkan. Jadi kita harus berdisiplin. Kemudian komitmen. Jadi kita harus menjaga dan mempertanggungjawabkan apa yang telah kita berikan atau kita lakukan. Jadi kita harus berkomitmen. Jadi kalau kita udah memproduk sesuatu, ya kita harus bertanggung jawab terhadap produk itu. Kemudian percaya diri. Nah, ini harus ada pada diri kita. Jadi ini adalah istilahnya apa ya? Vaksin lah, ini semacam vaksin percaya diri. Jadi menambah kekebalan kita dalam menghadapi semua tantangan. Nah, ini seolah-olah kalau sekarang itu mirip vaksin percaya diri. Yang terakhir adalah kreativitas, yaitu kita harus berinovasi. Artinya gini, karena ciri khas wirausaha itu kita punya kreativitas. Karena kalau kita nggak kreatif, ya produk kita nggak akan survive, nggak akan bisa bertahan. Contohnya, kalau Anda lihat di pasar itu, satu los itu misalnya jualan beras, semua beras. Tapi disitulah timbul kreativitas kita. Mungkin kita promonya dengan harga yang sedikit berbeda, atau dengan kemasannya yang kita rubah, dan seterusnya. Atau pakai nama-nama yang aneh. Nah, itulah. Misalnya beras, orang biasanya nyebut rojo lele, kita pakai ratu lele gitu, atau apa gitu. Atau mbahnya lele atau apa gitu. Jadi seolah-olah atau sultan. Nah, keren kan, sultan lele, keren. Jadi dari nama aja itu udah menimbulkan kreativitas, sehingga orang akan tertarik. Penasaran tuh, apa sih beras sultan itu? Nah, padahal ya raja lele juga gitu. Tapi dari nama itu orang akan tertarik. Gitu. Nah, itu salah satu ciri karakteristik kewirausahaan. Nah, faktor apa yang membuat keberhasilan berwirausaha? Itu yang pertama adalah manusianya. Nah, karena ini faktor utamanya. Faktor utama keberhasilan tergantung manusianya. Secanggih apapun teknologi, secanggih apapun peralatan dan sebagainya, kalau manusianya sendiri orangnya tidak kompeten, ya percuma gitu. Nah, itu makanya dia harus punya ilmu atau mengerti. Terus yang paling penting adalah pengalaman. Jadi itu yang harus dimiliki oleh manusia. Dia punya karakter atau pribadi yang baik, habit, dia punya pengetahuan, dan yang terakhir dia punya pengalaman. Nah, 3 itu modal manusia dalam berwirausaha. Terus yang kedua adalah modal atau keuangan, finance-nya. Karena ini perlu untuk menjalankan sebuah usaha, kita perlu modal minimal untuk beli bahan baku kan, atau paling enggak untuk gaji karyawan, itu minimal yang harus dipenuhi ya bahan baku. Kita kalau mau produk gimana kalau nggak ada bahan bakunya kan, minimal itu. Kalau peralatan mungkin kita bisa pinjam atau apa, tapi kalau bahan baku mau nggak mau kan kita beli, nggak mungkin bahan baku kita pinjam. Kalau kita pinjam namanya utang kan, kalau bahan baku. Kalau peralatan sewa, tapi kalau bahan baku kan nggak bisa disewa, pasti mau nggak mau harus dibeli, ya kan? Utang pun kan harus dibayar, tetap aja namanya juga dibeli. Nah, itu perlu modal minimal bahan baku. Karena itu bahan mentah untuk memulai sebuah proses atau produksi. Karena kalau nggak ada bahan baku ya kita nggak bisa produk. Berikutnya adalah perencanaan. Nah, ini penting. Karena kalau kita nggak direncanakan dulu, asal bikin aja, nggak taunya pas udah jadi produk, ternyata di pasaran itu udah booming gitu, udah udah banyak yang memproduk, sehingga kita akan kebingungan sendiri dalam memasarkannya.
itu kita harus rencanakan. Terus yang terakhir adalah pemasaran, karena inti dari wirausaha itu adalah produk kita laku jual. Nah, itu yang harus kita perhatikan. Jadi faktor keberhasilan wirausaha pertama adalah manusianya, kemudian kita punya modal, kita punya perencanaan yang baik, dan yang terakhir kita punya pemasaran yang bagus. Nah, itu faktor keberhasilan. Dan faktor kegagalannya itu adalah tadi tidak kompeten, ya kan? Maka kita harus belajar. Kurang pengalaman. Nah, makanya kalau kita mulai usaha, kalau kita belum punya pengalaman, kita bisa ikut ke orang dulu, atau kita belajar dulu, ya, atau kita mencoba dengan skala kecil dulu. Kemudian, atau istilahnya inkubator. Jadi kita ikut ke orang, atau namanya kita diinkubasi gitu kan, nah, inkubator, inkubasi. Terus tidak bisa mengelola keuangan. Nah, ini godaan terberat dalam berwirausaha adalah tidak bisa mengelola keuangan, karena begitu itu kebiasaan budaya kita susah misahkan antara uang usaha dengan uang pribadi, itu susah untuk memisahkan. Nah, ini juga harus punya komitmen yang kuat terhadap ini. Karena rata-rata kegagalan di wirausaha yang paling dominan adalah di sini, pengelolaan keuangan. Karena dia merasa itu uang kita, padahal itu adalah uang modal atau istilahnya uang usaha, tapi dipakai untuk kegiatan sehari-hari atau keperluan pribadi. Nah, ini juga harus diperhatikan. Kemudian lokasi. Nah, ini juga penting. Jadi misalnya gini, kita mau jualan es, tapi lokasi kita di gunung gitu, kan kurang mendukung gitu. Jadi kita jual itu sesuai dengan lokasinya. Kemudian gagal dalam perencanaan, jadi kita perencanaannya kurang matang, itu asal-asalan atau ngikutin mood istilahnya. Jadi perasaan yang ada itu perasaan, bukan realita itu yang dikedepankan. Harusnya yang dikedepankan tuh dalam perencanaan itu adalah realita, bukan emosinya. Kemudian tidak bersungguh-sungguh. Nah, ini juga jadi istilah, hanya untuk coba-coba aja atau jaga status saja. Ini juga kurang. Jadi biar orang nyebutnya kita punya usaha aja gitu. Jadi tidak bersungguh-sungguh untuk menekuninya. Terus adalah ketidakmampuan melakukan peralihan atau transisi kewirausahaan. Jadi ini juga jadi gini, misalnya gini, kita tadinya dari skala kecil, begitu laku dan mau gede, kita jor-joran gitu. Begitu merasa dalam 3 bulan misalnya, setelah 3 bulan jalan, penjualan naik pesat, kita jor-joran. Beli alat, beli itu dan seterusnya, jor-joran. Nggak taunya bulan ke-6-nya turun gratis. Nah, ini juga harus diperhatikan. Jadi itulah tadi, ini fokusnya masih gagal di perencanaan. Jadi kita harus punya planning yang jelas, punya target yang jelas. Kemudian kurangnya pengawasan, terutama di peralatan. Jadi peralatan itu kan investasi kita. Investasi itu, yang namanya investasi ada nilai surutnya. Nah, ini jarang orang perhitungkan itu. Jadi merasa bahwa kalau beli alat ya digunakan seumur hidup gitu. Nah, padahal peralatan itu punya penyusutan. Ya, misalnya gini, misalnya komputer itu ada penyusutannya, itu usianya 5 tahun biasanya orang pakai. Nah, itu kalau harganya 5 juta berarti penyusutannya per tahunnya 1 juta kan, sehingga nanti pas di tahun kelima itu nilainya 0. Nah, ini juga harus dihitungkan gitu. Nah, itu jarang sekali. Jadi kalau kita udah beli alat, dianggapnya ya utuh aja selama bertahun. Selama alat itu ada dianggapnya utuh, padahal itu adalah penyusutan. Nah, itu juga harus diperhitungkan. Jadi begitu misalnya kita udah tetapkan bahwa alat ini usianya 5 tahun. Ya udah, setelah 5 tahun itu udah harus kita
beli baru gitu. Walaupun itu masih bisa jalan, tetap kita harus beli baru karena itu udah kita potong tiap tahunnya biaya penyusutannya, sehingga di habis nilainya nol itu uang penyusutan yang kita potong tiap tahun itu ya harus kita belikan ke alat yang lebih baru. Kalau enggak ya ini tadi, sementara produk makin tinggi, peralatan yang kita gunakan tidak ada revitalisasi, tidak dirubah-rubah, ya udah akhirnya apa? Nggak bisa ngejar produk. Padahal itu udah kita potong tiap tahunnya. Nah ini juga tadi itu tidak bisa mengelola keuangan, ini hubungannya ke sini. Jadi merasa bahwa itu dikiranya uang simpanan, padahal itu tetap uang modal karena penyusutan dari alat. Merasa itu nggak kepake gitu kan, untuk 5 tahun ke depan kita pakai untuk kegiatan pribadi. Ya udah begitu peralatan ngadat nyalahin, padahal di sini kesalahannya di kita. Nah itu faktor kegagalan berusaha. Demikian materi kita tentang karakteristik perusahaan. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.